Saya lagi pusing nih hari ini. Hai teman-teman, kenalin nama saya Ibut Sukmawdiantara. Saya kelas 10 IPA 1, saya absen 10 dan saya sekolah di SMA Regina Pacis. Jadi gini, saya mau curhat nih ke teman-teman. Sebenarnya ini bukan masalah saya, tapi masalah ayah saya. Ayah saya minta saya untuk bantu dia, tapi saya nggak bisa. Jadi gini ceritanya. Ayah saya mempunyai hobi, yaitu melihara ayam. Nah, makanan ayamnya itu terdiri dari bahan gabah, jagung, dan beras merah. Pada suatu hari, teman ayah saya mengunjungi ayah saya. Namanya Pak Brian. Pak Brian bertanya, berapa sih harga 1 kilogram bahan makanan ayam tersebut? Nah, masalahnya di sini. Ayah saya lupa berapa sih harga 1 kilogram bahan makanan ayam tersebut. Nah, tapi untungnya ayah saya mencatat pengeluaran yang ia keluarkan untuk membeli bahan makanan ayam. Pada bulan Januari, ayah saya membeli 3 kilogram gabah, 5 kilogram jagung, dan 3 kilogram beras merah dengan harga Rp112.000. Pada bulan Februari, ayah saya membeli 5 kilogram gabah, 2 kilogram jagung, dan 4 kilogram beras merah dengan harga Rp123.000. Pada bulan Maret, ayah saya membeli 3 kilogram gabah, 3 kilogram jagung, dan 4 kilogram beras merah dengan harga Rp109.000. Nah, Pak Brian ingin membeli 4 kilogram gabah, 3 kilogram jagung, dan 4 kilogram beras merah. Kira-kira berapa ya jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Brian? Aduh, saya jadi pusing nih. Yang jadi masalah adalah saya tidak tahu berapa harga 1 kilogram bahan makanan ayamnya. Berapa sih harga 1 kilogram gabah? Berapa sih harga 1 kilogram jagung? Nah, itu yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu caranya gimana ya. Hei. Hah? Kamu siapa? Kok mirip sama saya? Saya adalah kamu, hanya saja dari masa depan. Nah, saya ditakdirkan untuk membantu kamu dan menyelesaikan masalah kamu. Tenang saja, saya tidak datang ke sini dengan tangan kosong. Saya diberikan 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah menyelesaikan masalah dengan metode SPLTV. Yang kedua, mengumpulkan tugas tanpa telat sedikit pun. Wah, keren. Terus, yang ketiga apa? Berbohong. Terus kamu lagi bohong atau lagi beneran ini? Udah, nggak usah banyak basa-basi. Langsung aja kita ke penyelesaian masalah, oke, check it out. Nah, sebelum kita ke penyelesaian masalah, ada baiknya saya menjelaskan apa itu SPLTV. SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini artinya adalah persamaan yang memiliki 3 variabel dan variabelnya itu sifatnya linear. Apa itu linear? Linear itu adalah berpangkat 1. Oke? Sudah mengerti? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Setelah yang sudah saya jelaskan tadi tentang SPLTV, saya akan membantu Sukma yang berasal dari masa lalu dengan metode ini. Seperti apa caranya dan seperti apa prosesnya, silahkan diperhatikan. Nah, pertama-tama, apa sih yang kita ketahui dari masalahnya si Sukma ini? Nah, yang kita ketahui adalah di bulan Januari, ayahnya membeli 3 kg gabah, 5 kg jagung, dan 3 kg beras merah seharga Rp112.000. Di bulan selanjutnya, ayahnya membeli 5 kg gabah, 2 kg jagung, dan 4 kg beras merah seharga Rp123.000. Di bulan Maret, ayahnya membeli 3 kg gabah,
3 kg jagung, dan 4 kg beras merah seharga Rp109.000. Nah, apa sih yang mau kita cari dari masalahnya si Sukma ini? Yang mau kita cari adalah berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Brian untuk membeli bahan makanan ayam dengan jumlah 4 kg gabah, 3 kg jagung, dan 4 kg beras merah. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membuat persamaannya. Nah, pertama-tama kita buat dulu permisalannya. Gabah sebagai variabel X, jagung sebagai variabel Y, dan beras merah sebagai variabel Z. Lalu baru kita buat persamaannya. 3X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 112 menjadi persamaan 1. 5X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 123 menjadi persamaan 2. 3X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 109 menjadi persamaan 3. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu metode-metode yang ada di SPLTV. Nah, ada 3 metode, yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah penyelesaian dengan cara substitusikan persamaan yang satu ke persamaan yang lainnya. Metode ini baik digunakan jika persamaan diselesaikan terlebih dahulu untuk variabel tertentu. Nah, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah penyelesaian dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi. Nah, yang terakhir adalah metode Cramer. Metode Cramer adalah sebuah rumus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dimana banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Nah, untuk memproses persamaan ini kita akan menggunakan metode yang paling mudah, yaitu metode eliminasi. Kenapa? 1. Jika kita menggunakan metode substitusi, perhatikan semua variabel dari ketiga persamaan ini. Persamaan pertama, variabelnya semuanya bilangan ganjil. Persamaan kedua, variabelnya 1 angka ganjil, 2 angka genap. Yang persamaan ketiga, 2 angka ganjil dan 1 angka genap. Nah, ini tentu saja tidak berkesinambungan dan angka-angkanya tidak berhubungan satu sama lain. Jika kita menggunakan metode Cramer, nah perhatikan hasil dari ketiga persamaan ini. Persamaan pertama 112, persamaan kedua 123, persamaan ketiga 109. Itu angka yang cukup besar, dan jika kita menggunakan metode Cramer tentu saja memakan waktu yang lama dan menggunakan hitung-hitungan yang cukup rumit. Nah, jadi kita menggunakan metode eliminasi. Caranya cukup mudah, kita hanya harus menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel yang ada di sini, dan nanti sisanya kita gunakan untuk mencari nilai yang memenuhi. Nah, oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum itu pasti ada yang bertanya atau ada yang bingung. Kan yang kita ketahui tadi 112.000, 123.000, dan 109.000. Kenapa di sini angka ribuannya tidak ditulis? Kenapa angka nolnya dihilangkan? Nah, angka nolnya dihilangkan di sini agar memudahkan kita menggunakan metode eliminasi. Oke? Agar memudahkan menggunakan metode eliminasi. Baiklah, jika sudah paham, saya akan melanjutkan memproses persamaannya. Nah, di memproses persamaan ini kita boleh memilih 2 dari 3 persamaan itu. Apa aja? Mau persamaan 1 dengan persamaan 2, persamaan 3 dengan persamaan 1, atau persamaan 2 dengan persamaan 1, 2 dengan 3, itu boleh saja. Terserah, bebas mau yang mana. Nah, di sini saya akan memilih persamaan 1 dan persamaan 2. Di persamaan 1 kita punya 3X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 112.
persamaan 2 kita punya 5x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 123. Nah, di sini kalian lihat angka di belakangnya ada angka 5 dan angka 3. Nah, angkanya ini kita gunakan untuk menghilangkan salah satu variabel. Nah, variabel yang mau saya hilangkan di persamaan ini adalah variabel x. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mengkalikan dua angka ini, angka 5 dengan angka 3 ke dalam persamaannya. Menjadi persamaan 1 menjadi 15x ditambah 25y ditambah 15z sama dengan 560. Persamaan kedua menjadi 15x ditambah 6y ditambah 12z sama dengan 369. Nah, lalu kita kurangkan. Nah, di sini kenapa kita kurangkan? Perhatikan lagi di variabel persamaan ini, ya, di ketiga variabel ini tandanya semuanya sama. Jika tandanya sama, maka dikurangi. Tapi jika bertemu dengan kasus lain yang tandanya berbeda, contohnya minus dengan plus, maka tandanya ditambah. Oke, karena di proses persamaan ini kita ketemunya tandanya sama, maka dikurangkan. Dan hasilnya menjadi 19y ditambah 3z sama dengan 191, menjadi persamaan 4. Lalu kita proses lagi persamaan 2 dengan persamaan 3. Persamaan 3 ada 3x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 109. Di persamaan 2 ada 5x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 123. Nah, sama seperti tadi, kita hilangkan variabel x dengan mengalihkan angka kedua angka ini, angka 5 dan angka 3 menjadi 15x ditambah 15y ditambah 20z sama dengan 545. Dan persamaan keduanya menjadi 15x ditambah 6y ditambah 12z sama dengan 369. Lalu kita kurangi menjadi 9y ditambah 8z sama dengan 176, menjadi persamaan 5. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di tahap ini kita memproses persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 ada 19y ditambah 3z sama dengan 191. Persamaan 5 ada 9y ditambah 8z sama dengan 176. Nah, kita akan menghilangkan variabel z dengan cara mengkalikan dengan angka 8 dan angka 3 ke persamaannya masing-masing. Menjadi 152y ditambah 24z sama dengan 1528. 27y ditambah 24z sama dengan 528. Karena tandanya sama, kita kurangi menjadi 125y sama dengan 1000. Kita pindah luaskan y-nya menjadi y sama dengan 1000 per 125. Hasilnya adalah y sama dengan 8. Nah, kita udah ketemu nih variabel y-nya. Nah, lanjut kita ke persamaan 4 atau 5. Nah, kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang paling mudah aja ya. Kita pilih persamaan 5. Karena angkanya nih di kedua variabel ini angkanya kecil. Ya udah, kita langsung proses saja. 9y ditambah 8z sama dengan 176. 9 dikali 8 ditambah 8z sama dengan 176 menjadi 72 ditambah 8z sama dengan 176. 72 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi minus 8z sama dengan 176 dikurangi 72. Dan hasilnya 8z sama dengan 104. 8 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi z sama dengan 104 per 8. Hasilnya adalah z sama dengan 13. Nah, lanjut. Ini kan kita sudah menemukan dua variabel. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama yang bentuknya 3 variabel. Kita pilih persamaan ketiga. Kenapa? Ya, kita pilih karena variabelnya di sini angkanya kecil. Nah, kita proses. 3x ditambah 3 kali 8 ditambah 4 kali 13 sama dengan 109. 3x ditambah 24 ditambah 52 sama dengan 109. Nah, menjadi 3x ditambah 76 sama dengan 109
76 dipindah ke sebelah kanan menjadi minus 3x sama dengan 109 dikurangi 76. 3x sama dengan 33. X sama dengan 33 per 3. Hasilnya adalah X sama dengan 11. Oke, kita sudah mendapatkan ketiga variabel ini. Lalu di tahap berikutnya, kita kumpulkan semua variabel yang sudah kita temukan dan ubah ke nilai semula. X sama dengan 11 menjadi Rp11.000, Y sama dengan 8 menjadi Rp8.000, dan Z sama dengan 13 menjadi Rp13.000. Nah, lalu kita proses ke apa yang mau kita cari. Nah, kita ubah dulu apa yang mau kita cari ke sebuah persamaan. Nah, menjadi persamaan Pak Brian. Nah, di sini persamaannya adalah 4x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 4 dikali 11.000 ditambah 3 dikali 8.000 ditambah 4 dikali 13.000 menjadi 44.000 ditambah 24.000 ditambah 52.000. Hasilnya menjadi 120.000. Nah, kesimpulannya di sini adalah jadi, uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Brian untuk membeli bahan makanan ayam adalah Rp120.000. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mencari apa yang mau kita cari, kita sudah menyelesaikan masalahnya si Sukma, dan kita sudah selesai memproses metode eliminasi ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah ini mudah? Apakah hitung-hitungannya cukup rumit? Nah, saya ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan apa yang sudah saya presentasikan. Terima kasih dari saya. Sekian dan sampai jumpa. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut pendapat kalian tentang metode SPTV ini? Sangat berguna sekali, bukan? Nah, menurut pendapat saya pribadi, saya sangat setuju jika metode SPTV ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di kehidupan seorang detektif. Biasanya detektif menggunakan metode ini untuk mengetahui berapa sih jumlah satuan harga barang ilegal yang dijual ke pasar gelap. Atau contoh yang lebih sederhananya lagi yang ada di kehidupan sehari-hari biasanya ada dalam ibu rumah tangga. Biasanya seorang ibu rumah tangga ingin mengetahui berapa sih jumlah satuan barang belanjaan itu. Nah, jadi ketika belanja di pasar, ibu itu bisa mengetahui harga satuannya dan memberikan penawaran potongan harga yang sesuai. Nah, jadi kesimpulannya adalah metode SPTV ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, terutama jika ada proses hitung-hitungan, ya, berkaitan dengan jumlah barang, uang, atau sebagainya. Nah, bagaimana? Kamu udah paham belum? Wah, makasih banyak ya. Sekarang saya udah ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Wah, bagus dong kalau udah paham. Kalau begitu, saya izin pamit ya. Sampai jumpa. Oh, sekarang saya jadi tahu ternyata ada metode matematika yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oh, sekarang saya jadi semangat belajar matematika. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga jadi semangat? Nah, karena waktunya sudah habis, jadi saya izin pamit undur diri ya. Salam dari saya, sekian terima kasih dari saya. Sampai jumpa, stay at home. Sebentar. Kalau diri saya dari masa depan kembali ke masa lalu untuk membantu masalah saya di masa sekarang, berarti saya yang ada di masa sekarang harus kembali ke masa lalu untuk membantu diri saya yang ada di masa lalu. Oh, oke. Aduh, saya pusing. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini ya? Hei. Hah? Kamu siapa?